Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Praktikum Komputasi Statistik kelas RA, akan mempresentasikan hasil dari kode praktikum pada modul ke-8, yaitu Integration as an Expectation, Interpolation, dan Approximation. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Esteria Rohanauli Sidoruk, dengan NIM 1224-50025. Yang kedua ada Mirzan Yusuf Rabani dengan NIM 1224-50118. Yang ketiga ada Ahmad Zidan Wirawan dengan NIM 120-450044. Dan yang terakhir ada Anung Nugroho dengan NIM 120-450052. Oke, langsung saja untuk yang pertama ada integration as an expectation. Di sini kita diminta untuk hitunglah ekspektasi dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 pada interval min tak hingga sampai dengan tak hingga dengan asumsi bahwa x mengikuti distribusi normal standar dengan n dalam kurung 0,1. Oke, untuk kodenya di sini yang pertama kita mendefinisikan fungsi fx dan juga px. Di sini f-nya sebagai function x yaitu ada x pangkat 2. Lalu px-nya yaitu sebagai distribusi normal. Fungsi dinorm dipakai untuk menghitung tinggi dari kurva di titik tersebut. Jadi kayak kurva di fungsi ini memiliki min atau rata-ratanya 0 dan juga standar deviasi penyebarannya 1. Code expectation digunakan untuk menghitung dari ekspektasi, lalu diprintkan, dicetak hasilnya. Hasil dari ekspektasinya adalah 1. Untuk kode yang selanjutnya ada linear interpolation. Di sini kita diminta untuk menghitung interpolasi linear antara dua titik data. Kita dapat menggunakan fungsi approx pada R. Di sini untuk kodenya kita yang pertama menentukan titik data yang diketahui. Untuk X-nya ada 1, 2, 3, 4, sama Y-nya 1, 4, 9, dan 16. Jadi ini nanti bentuknya itu jadi kayak ketika X-nya 1, maka Y-nya 1. Ketika X-nya 2, berarti Y-nya juga 4. Ketika X-nya 3, Y-nya 9, dan ketika X-nya 4, Y-nya 16. Yang selanjutnya kita menggunakan fungsi approx untuk interpolasi linearnya. Pada code diketahui bahwa nilai dari X out-nya 2,5, berarti di sini kita mencari nilai Y ketika X-nya 2,5. Lalu diprintkan hasil nilai interpolasi pada X-nya 2,5, hasilnya yaitu 6,5. Di sini 6,5 didapatkan dari Y1 ditambah slope dikalikan dengan X dikurang X1. Jadi 4 ditambah 5 dikalikan 2,5 dikurang 2. Hasilnya 4 ditambah 2,5 yaitu 6,5. Next ada polynomial interpolation. Untuk interpolasi polinomial, kita bisa menggunakan fungsi poly untuk fitting polinomial dan juga fungsi predik untuk melakukan interpolasinya. Di sini untuk fit polinomial, kita menggunakan derajat 3 data, yaitu artinya kita menggunakan 3 variabel data yang berbeda dengan derajat 3, pangkatnya sampai 3. Polynomial underscore fit lm y poly x, 3. Selanjutnya diinputkan code yaitu pred underscore value. Pred ini artinya prediksi dari nilai. Dengan x-nya yaitu 2,5. Lalu diprintkan hasilnya nilai interpolasi polinomial pada x 2,5. Hasilnya yaitu ada 6,25. Oke, next ada aproksimasi menggunakan metode Riemann-Curie. Di sini artinya kita mencari nilai yang paling mendekati dengan nilai sebenarnya dengan menggunakan metode Riemann-Curie yang artinya kita menentukan nilai fungsi yang berada di sisi kiri dari tiap subintervalnya. Untuk code-nya, diinputkan Riemann underscore left, yang artinya Riemann-Curie. Lalu untuk fungsinya, diinputkan parameternya ada f, a, b, dan juga n. Lalu dihitung panjang dari
tiap-tiap subintervalnya. D dalam kurung B min A per N. Lalu diinisialisasikan jumlah total dari hasil integralnya, yang artinya sumnya sama dengan 0. Lalu loop untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval, yang for I in 1 sampai N itu. Setelah dilakukan loop, maka di-return sum, yang artinya dikembalikan nilai total sebagai hasil. Lalu dideklarasikan fungsi untuk integralnya, f function x 1 per x kuadrat. Lalu result Riemann dipanggil hasil dari Riemann kirinya untuk menghitung dari integral. Dari parameter yang sebelumnya diinputkannya ini f, 1, 5, 100. Lalu diprintkan hasilnya result dari Riemann kirinya dengan integrate. Ada f parameternya f, 1, dan juga 5. Outputnya dapat dilihat yaitu 0,8194644 0,8 with absolute errornya kurang dari 1,1 E min 0,07. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi Riemann-Reich, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung integral secara numerik menggunakan metode Reich-Riemann sum. Nah, di sini ada fungsi Riemann-Reich function FABN. Nah, parameter fungsinya ini yaitu fungsi matematika yang ingin dihitung integralnya. A, batas bawah dari integral. B, batas atas dari integral. Dan N itu adalah mewakili jumlah subinterval. Semakin besar N, maka semakin akurat hasilnya. Lalu di bawahnya ada fungsi D, B min A per N, yaitu fungsi ini digunakan untuk menghitung panjang setiap subinterval. Nilai D adalah panjang subinterval atau delta X. Lalu selanjutnya ada fungsi sum sama dengan 0, ini menginisiasi variabel sum untuk menjumlahkan hasil integralnya. Lalu selanjutnya melakukan pengulangan untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval menggunakan kode seperti for I in 1 bagina N, lalu sum plus F A plus I kali D dalam tutup kurung kali D. Dalam perulangan ini A plus I kali D adalah titik kanan dari setiap subintervalnya. Lalu F A plus I kali D ini menghitung nilai fungsi di titik kanan tersebut. Nilai hasil kali F A plus I kali D dalam kurung kali D ditambahkan ke variabel sum. Lalu di sini untuk mengembalikan hasil penyobaan sebagai hasil integral, kita menggunakan fungsi return sum. Lalu selanjutnya fungsi yang diintegralkan. Di sini ada f function x1 per x pangkat 2. Ini adalah fungsi fx sama dengan 1x pangkat 2. Lalu di sini kita memanggil fungsi Riemann-Reich untuk menghitung integral dari fx. Menggunakan kode result Riemann-Reich F15100. Lalu selanjutnya kita menghitung perhitungan dari Reich-Riemann sum dengan fungsi cetak itu print result Riemann-Reich. Pada output nilai Riemann-Reich sum adalah 0,0.7810644. Lalu bawahnya ada fungsi integrate F15 yang jika di-run akan menghasilkan yaitu 0,8 dengan error absolute kurang dari 1 kali 10 min 7. Selanjutnya yaitu fungsi Riemann mid atau Riemann tengah. Fungsi ini digunakan untuk menghitung integral secara numerik dengan metode Riemann tengah. Dan parameter codingan digunakan yaitu Riemann mid function FA dalam kurung FABN. Yang mana parameternya itu f sebagai fungsi matematika yang akan dihitung integralnya, a batas bawah integral, b batas atas integral, dan n jumlah subinterval. Semakin besar n, maka semakin akurat hasilnya. Lalu saja ada d, kode dengan d, dalam kurung b min a per n. Ini berguna untuk menghitung panjang setiap subinterval. Nilai d adalah panjang subinterval atau delta x.
Lalu selanjutnya ada fungsi sum 0. Ini berguna untuk inisiasi variabel sum untuk menjumlahkan hasil integral. Lalu ada fungsi for i in dalam kurung in 1 bagi n dan sum plus f dalam kurung a plus dalam kurung i min 0,5 kali d tutup kurung kali d. Ini berguna untuk melakukan pengulangan untuk menghitung nilai integral pada titik tengah setiap subinterval. A plus dalam kurung I min 0,5 kali D adalah titik tengah setiap subinterval. F buka kurung A plus buka kurung I kurang 0,5 kali D. Tutup kurung ini berfungsi untuk menghitung nilai fungsi pada titik tengah tersebut. Hasil kali F buka kurung A plus dalam kurung I kurang 0,5 kali D tutup kurung kali D itu ditambahkan ke variabel sum. Lalu ada fungsi return sum yang berguna untuk mengembalikan hasil total sebagai nilai integral. Lalu selanjutnya kita mendeklarasikan fungsi untuk integral dengan kode f function x dalam kurung 1 bagi x pangkat 2. Ini adalah fungsi fx sama dengan 1 per x2. Lalu selanjutnya kita memanggil fungsi Riemann Meet. Fungsi Riemann Meet dipanggil untuk menghitung integral di batasan atas 5 dan batas bawah 1. 1 per x2 dx dengan batas bawah 1, batas atas 5, dan 100 subinterval. Dengan kode result Riemann Meet F1500. Lalu selanjutnya kita mencetak hasil Riemann tengah. Hasil dari perhitungan Riemann tengah yang dicetak menggunakan kode print result Riemann Meet. Dan output yang kita dapat adalah 0.7998678. Dan dengan kode integrate F1,5 akan menghasilkan output yaitu 0,8 dengan error absolut kurang dari 1 kali 10 dikurang 7. Nah, pada kode ini adalah metode Newton-Cotes trapezoidal. Nah, terus kode ini untuk menghitung aproksimasi integral fungsi. Nah, pada kode ini trapezoid sama dengan function. Nah, fungsi trapezoid ini didefinisikan untuk menghitung luas trapesium antara dua titik A dan B berdasarkan fungsi f. Rumus yang digunakan yaitu rumus trapesium FA tambah FB. Terus kita mendefinisikan fungsi untuk integralnya. Kita definisikan fungsi eksponensial sebagai fx sama dengan eksponensial akar x. Nah, terus selanjutnya kita menghitung aproksimasi integral menggunakan metode trapezoidal. Integral dihitung dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan 3 dengan metode trapezoidal, yaitu memanggil fungsi trapezoid menggunakan fungsi f serta batas-batas integralnya yang sudah dituliskan, yaitu 0 sampai 3. Nah, kemudian kita print hasil dari trapezoidnya, yaitu 31,62831. Selanjutnya adalah multiple trapezoid yang sama-sama digunakan untuk menghitung aproksimasi integral fungsi. Nah, yang pertama ini kita definisikan fungsi multrap ya. Kita input fungsi f, A sebagai batas bawah, B sebagai batas atas, dan N sebagai jumlah subinterval. Kemudian panjang tiap subinterval dihitung sebagai D sama dengan B kurang A bagi N. Nah, selanjutnya kita loop ya untuk menghitung kontribusi nilai fungsi di balik titik-titik dalam interval. Nah, dengan bobotnya itu titik awalnya A, FA, dan titik akhirnya FB. Nah,
Selanjutnya kita aproksimasi integral fungsi f(x) sama dengan eksponensial diintegrasikan pada interval 0 sampai 3 dengan subinterval 1000. Nah, terus kita hitunglah hasilnya. Kita integrasikan fungsinya 0 fungsinya diintegrasikan pada interval 0 sampai dengan 3. Nah, terus hasilnya itu aproksimasi multrapnya menghasilkan nilai 19,08555. Nah, perbandingannya dilakukan menggunakan fungsi bawaan R, yaitu integrate ya, yang menghasilkan nilai serupa dengan 0,08555 dengan error absolutnya sangat kecil, yaitu kurang dari 2,1 kali 10 akar minus 13. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya mendefinisikan function pada variabel mol simple, di mana ini mendefinisikan fungsi simple dengan input yaitu f, lalu batas atasnya itu a, batas bawahnya b, dan jumlah subinterval n. Lalu menghitung panjang setiap subinterval sebagai selisih b dikurang a dibagi n. Lalu mendefinisikan pada variabel sum, di mana nilai dari fungsi itu di titik awal A, lalu melakukan loop dari 1 hingga n-1 untuk menghitung nilai fungsi di setiap titik petisi, lalu mengecek apakah indeks I itu ganjil, lalu menggunakan sisa dibagi pembagian 2. Lalu pada variabel sum menambahkan 4 kali nilai fungsi di titik A plus 1 dikali D ke sum untuk indeks ganjilnya. Lalu pada sum juga diterapkan fungsi menambahkan 2 kali nilai fungsi di titik A ditambah I dikali D ke sum untuk indeks genapnya. Lalu menambahkan nilai fungsi di titik akhir D ke sum, lalu di return untuk menghasilkan nilai akhir aproksimasi integral sebagai D dikali sum dibagi 3. Setelah itu mendefinisikan fungsi yang akan diintegralkan, di mana ini adalah fungsi yang ada di modul, yaitu 2 pangkat X, di mana fx sama dengan 2 pangkat X untuk menghitung aproksimasi integral dari fx pada interval 0 sampai 3 dengan 1000 subinterval. Lalu menghitung integral menggunakan fungsi bawaan R untuk perbandingannya. Dan di bawah ini adalah hasil output dari menghitung integral pada RStudio-nya. Selanjutnya metode Romberg, di mana variabel Romberg didefinisikan sebagai fungsi untuk f sebagai input, a untuk batas atas, dan b untuk batas bawah, di mana selanjutnya nantinya akan dibagi n. Pertama-tama kita inisialisasi matriks R untuk menyimpan hasil perhitungan, di mana variabel R yaitu matriks dengan nilai NA dan n row-nya itu sebagai n dan n kolomnya sebagai n. Lalu kita menghitung nilai pertama pada matriks R11 dengan metode multrap, di mana didefinisikan bahwasannya R matriks 11 itu multrap F, A, B, dan N-nya 1. Selanjutnya kita loop pada pertama untuk menghitung tiap baris matriksnya, di mana for I in 2 dibagi N. Lalu menghitung elemen pertama di setiap baris I, di mana R I matriks 1 multrap di F batas atas batas bawah dikali fungsi integral 2 pangkat I min 1. Selanjutnya loop kedua untuk menghitung elemen lainnya di baris I dengan
for J in 2 dibagi I. Lalu untuk menghitung nilai Romberg berdasarkan nilai-nilai sebelumnya, di mana matriks I dan J itu didefinisikan input 4 pangkat J min 1 dikali matriks R I J dikurang 1 dikurang matriks R I dikurang 1 J dikurang 1 lalu dibagi 4 pangkat J min 1 dikurang 1. Lalu kita mengembalikan matriks R sebelumnya yang berisi hasil aproximasi integralnya. Nah, untuk mendapatkan nilai hasil output, itu kita mendefinisikan fungsi untuk integralnya, di mana fungsi integral sini adalah epsilon x. Lalu untuk menghasil aproximasi integral menggunakan metode Romberg, kita mereturn Romberg variable itu f dan batas atasnya. F-nya itu nilai input dan batas atasnya 0, batas bawahnya 3, dan untuk N-nya itu 5. Nah, lalu kita melihat integral untuk F nilai input, batas atasnya 0, batas bawahnya 3. Dan ini adalah hasil output dari matriks Romberg. Sekian presentasi penjelasan kode praktikum pada modul ke-8 yang dapat kami jelaskan. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.